Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang making a curriculum dan di sini kami beranggotakan dari kelompok 5, yaitu ada Yofi Widianto, Susanti, Tiara Dewi Lestari, dan Lela Patona. Mendefinisikan kurikulum. Istilah kurikulum memiliki arti yang berbeda bagi setiap orangnya. Untuk administrator, termasuk kepala sekolah, ini sering mengacu pada organisasi mata pelajaran sekolah dan juga alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan, seperti yang digambarkan pada jadwal sekolah. Bagi guru kelas, istilah tersebut mencakup isi dari apa yang hendaknya diajarkan selama masing-masing periode dengan jadwal tersebut, yaitu skema penelaahan yang disajikan dalam bentuk silabus. Namun, bahkan interpretasi sederhana seperti di atas menimbulkan sejumlah pertanyaan yang segera membawa kami untuk memperluas definisi dari kurikulum tersebut. Melihat jadwal misalnya, kita dapat mengamati bahwa matematika dialokasikan 2 kali jumlah waktu yang dialokasikan untuk mata pelajaran geografi dan hampir 4 kali lipat untuk seni dan olahraga. Nah, ini menuntun kita untuk bertanya, alasan apa yang mengatur keputusan ini? Apakah matematika dianggap lebih penting atau apakah konsepnya lebih sulit untuk dikuasai dan oleh karena itu memerlukan lebih banyak periode dalam jadwal? Nah, ketika kami memeriksa isi dari apa yang diajarkan masing-masing mata pelajaran ini, lebih banyak pertanyaan lebih yang muncul. Mengapa topik ini lebih dahulu daripada topik itu? Mengapa kita mengajar X dalam suatu mata pelajaran sebelum kita mengajar Y? Nah, keputusan mengenai urutan topik mungkin sebagian merupakan pertanyaan logika, tetapi dalam beberapa kasus keputusan tersebut dipengaruhi juga oleh apa yang kita ketahui tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang menunjukkan bahwa beberapa topik terlalu sulit untuk siswa pada usia atau kemampuan tertentu. Nah, itu adalah upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tidak dapat memberikan kriteria untuk pemilihan materi. Pengorganisasian materi ini untuk memberikan pengalaman belajar mengajar yang efektif dan pengembangan langkah-langkah untuk menemukan apakah siswa telah berhasil menguasai materi tersebut yang mengarah pada pertumbuhan kurikulum sebagai bidang studi pendidikan yang serius. Yang diterbitkan pada tahun 1949 awal, ahli teori kurikulum cenderung melihat kurikulum sebagai kegiatan terencana dan terarah. Salah satu teks bahasa Inggris pertama misalnya membagi proses kurikulum menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu ada pemilihan tujuan, sasaran, lalu yang kedua ada pemilihan pengalaman belajar untuk membantu pencapaian tujuan ini, lalu yang ketiga ada pemilihan konten di mana jenis pengalaman tertentu dapat ditawarkan, lalu yang keempat ada pengorganisasian dan integrasi pengalaman dan konten belajar sehubungan dengan proses belajar mengajar, dan yang kelima adalah evaluasi efektivitas semua aspek fase ini dalam mencapai tujuan yang dirincikan dalam fase 1. Nah, analisis Wheeler dalam 1967 di halaman 30 di atas mengarah pada konsep kurikulum yang menekankan perencanaan yang disengaja untuk serangkaian pendidikan dengan hasil yang diinginkan. Jadi, Jack Kerr, seorang profesor studi kurikulum bahasa Inggris pertama, mendefinisikan bahwa kurikulum sebagai semua pembelajaran yang direncanakan dan dipandu oleh sekolah, baik itu dilakukan dalam kelompok atau secara individu dalam atau di luar sekolah. Ini saya akan membahas tentang penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum, di sini ada yang disebut dengan sebuah pendekatan. Sebuah pendekatan untuk pembangunan kurikulum telah menyebabkan perbedaan mendasar dalam cara kurikulum dibangun atau disusun. Mereka telah menyukai pendekatan objektif, cenderung menggunakan apa yang kemudian dikenal sebagai model konstruksi kurikulum top-down. Sebuah tim ahli dikumpulkan untuk menentukan tujuan, memilih konten, dan menghasilkan materi yang memiliki implikasi yang jelas untuk strategi pengajaran yang akan digunakan dalam penyampaian materi ini. Materi tersebut kemudian diuji cobakan di sejumlah sekolah percontohan yang dipilih dan data yang dikumpulkan selama uji coba ini diumpankan kembali ke pengembang untuk meningkatkan versi final yang dipublikasikan. Versi ini disebarluaskan melalui konferensi, lokakarya, pelatihan, dan kemudian dievaluasi untuk melihat apakah yang terjadi di kelas memenuhi kriteria awal yang memadai untuk membenarkan biaya pengembangan kurikulum baru. Contoh terbaru dari pendekatan ini tentu saja kurikulum nasional
yang diperkenalkan ke sekolah-sekolah Inggris dan Wales selama tahun 1990-an. Graham 1993 menyebutkan bahwa model proses cenderung mendukung apa yang disebut dengan pendekatan bottom up untuk konstruksi kurikulum. Layaknya resep, disusun spesifikasi yang luas untuk menyusun kurikulum dan kemudian sejumlah sekolah diminta untuk mewujudkan kerangka tersebut. Nah, kerangka seperti itu akan mencakup area konten, tetapi yang lebih penting adalah ekspektasi tentang sifat pengajaran dan pembelajaran yang diperlukan untuk menyampaikan kurikulum. Sekolah uji coba kemudian dijadikan sebagai sumber diseminasi ke kelompok lain. Contoh pendekatan bottom up dapat ditemukan di beberapa perkembangan kurikulum di negara-negara Skandinavia, seperti yang dijelaskan dalam Galton dan Bild tahun 1989. Nah, contoh yang paling menonjol adalah pengembangan kurikulum nasional di Belanda. Di sana, sekelompok ibu-ibu sekolah diminta mengembangkan program sekolah induk ini diberi sumber daya tambahan dengan harapan bahwa program yang diselesaikan pada akhirnya akan dilaksanakan dengan anggaran sekolah rata-rata, sehingga selama masa uji coba, dana tambahan tersebut secara bertahap diturunkan. Dengan pendekatan bottom up, Belanda membutuhkan waktu lebih lama. Kurikulum nasional Belanda membutuhkan waktu hampir 12 tahun untuk dapat diterapkan secara memuaskan di semua sekolah dasar. Sedangkan di Inggris hanya 3 tahun yang mencakup tahap implementasi. Selanjutnya, Tiara akan menjelaskan mengenai ideologi dan kurikulum. Sebelumnya, pada awal bab ini telah dikatakan bahwa keputusan tentang pemilihan isi kurikulum melibatkan penilaian tentang apa yang bisa dianggap penting. Fakta bahwa lebih banyak waktu dicurahkan dalam pembelajaran matematika dalam kurikulum dasar daripada geografi atau pendidikan jasmani ialah pernyataan tentang kepentingan relatifnya. Nah, penilaian semacam ini mungkin tampak sangat penting karena persyaratan untuk membaca, berhitung, dan menulis adalah dasar dari sebagian besar aktivitas pendidikan lainnya dan penentu penting untuk pekerjaan di masa depan. Namun, bahkan di sini pertanyaan tentang nilai muncul dalam beberapa jenis pengetahuan matematika yang dianggap lebih penting daripada yang lain. Misalnya, pertanyaan ujian nasional untuk anak usia 11 tahun mungkin mengharuskan anak-anak mengingat luas ruangan dan harga karpet per meter persegi untuk menghitung biaya karpet. Akan tetapi, para murid tidak akan diminta untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mengukur luas lantai. Nah, dari penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa penekanan pada pemecahan masalah abstrak daripada aplikasi praktis dan dalam kasus di mana pemeriksaan merupakan bagian dari proses seleksi. Satu aktivitas intelektual diberikan prioritas lebih tinggi daripada yang lain. Seorang penulis, Michael Apple, pada tahun 1979 berpendapat bahwa keputusan semacam itu adalah cara di mana orang yang berkuasa di masyarakat kita berusaha untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan membatasi akses ke jenis pengetahuan tertentu dan kemudian merancang tes pengetahuan ini sebagai indikator keberhasilan. Dapat dikatakan tadi bahwa matematika yang diakses diberikan nilai soal tes. Nah, hal itu menjadikan suatu indikator keberhasilan dalam pembelajaran. Bisa dikatakan itu lebih ke ranah kognitif. Pendidikan dasar selama bertahun-tahun ini menjadi pusat perdebatan ideologis tentang sistem gagasan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang menopang konstruksi kurikulum. Sederhananya ini melibatkan apa yang Derden sebut pada tahun 1976. Sebut sebagai perbedaan antara pendekatan yang berpusat pada anak dan pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional dapat dikaitkan dengan kurikulum yang dibagi menjadi beberapa bidang pembelajaran.
penekanan pada hasil pembelajaran yang terutama terbatas pada bidang intelektual, ketergantungan pada epistemologi rasionalis, dan pandangan bahwa kepentingan relatif mata pelajaran tidak tergantung pada perubahan dan pengaruh budaya. Nah, pandangan yang berpusat pada anak yang dalam beberapa hal sama tradisionalnya berusaha untuk membangun kurikulum di sekitar serangkaian kegiatan yang sangat ditentukan oleh minat, sikap, dan pengalaman anak sebelumnya. Bisa dikatakan, proses belajar bagaimana belajar dianggap lebih penting daripada perolehan informasi dan urutan kurikulum didukung oleh gagasan tentang perkembangan anak yang tidak berbeda dengan pertumbuhan dan spesies alami lainnya. Di sebagian besar negara, pengembangan kurikulum sekolah dasar didominasi oleh perdebatan tentang kepentingan relatif dari dua pandangan yang bertolak belakang ini. Meskipun dalam setiap dekade ada pembenaran dan variasi yang berbeda dalam cara penerapan komponen utama dari dua ideologi alternatif ini yang saling berkonstruksi dengan kurikulum. Misalnya, karena istilah budaya tidak lagi mewakili semua yang dikatakan atau dipikirkan terbaik di dunia dan sebaliknya datang untuk menggambarkan cara hidup. Maka kriteria untuk memilih konten mengharuskan mengembangkan kurikulum untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting di dalamnya, masyarakat, dan fitur penting dari elemen tersebut. Nah, untuk alasan ini, Dennis Lawton pada tahun 1975 dalam bukunya Class Culture and the Curriculum, mengangkat suatu aspek kewarganegaraan dan pembelajaran tentang demokrasi sama pentingnya dengan studi musik dan sastra. Namun, karena sebagian besar masyarakat bersifat pluralistik dan akibatnya terdapat lebih dari satu sistem nilai yang beroperasi, seringkali sulit untuk mengidentifikasi determinan ideologis dari kurikulum. Walaupun beberapa bagian darinya mungkin dikaitkan dengan pengaruh dari kurikulum. Seperti pendapat Clifford pada tahun 1086 dalam studi sejarahnya tentang pembuatan kurikulum primer Amerika I, sistem ideologi jarang menggantikan yang lain, kecuali di negara-negara otoriter. Alih-alih guru mencangkokkan beberapa kegiatan atau bagian dari kurikulum, baru ke bagian yang lebih lama dari yang lain sehingga muncul bentuk hibrida atau desentralisasi penyatuan. Jadi misalnya meskipun terdapat pengaruh progresivisme sebagian besar negara Eropa Barat, kurikulum utama terus didominasi oleh pengajaran keterampilan dasar dalam matematika dan bahasa ibu. Kurikulum dasar dan milenium seperti yang dicatat oleh proyek Dewan Eropa nomor 8 tentang inovasi dalam pendidikan dasar, perubahan besar yang dihadapi pendidikan dasar adalah hasil dari kemajuan teknologi yang cukup pesat atau yang bisa dikatakan sangat pesat ya, yang membawa perkembangan sistem ekonomi global. Pada waktu yang sama, ledakan pengetahuan, membludaknya suatu pengetahuan dan kapasitas komputerisasi untuk menyimpan pengetahuan ini kurang menekankan pada penghafalan. Jadi lebih kepada suatu keterampilan. Tidak lagi hanya mengetahui apa, melainkan mengetahui bagaimana cara mengakses dan menggunakan informasi. Misalnya sebagai contoh, anak-anak melaksanakan pekerjaan proyek di sekolah dasar. Mungkin ya anak tersebut menggunakan CD-ROM dan bahkan kontak pribadi melalui email. Ya otomatis untuk si anak tersebut dapat mengakses data yang relevan tersebut, mereka membutuhkan suatu keterampilan untuk dapat mengunduh, mengekstrak, mengedit, dan mentransfer materi gitu untuk dimasukkan ke dalam suatu room tugas. Bisa kita lihat ya perubahan-perubahan ekonomi pada masa globalisasi ini dapat dicontohkan di negara-negara lingkar Pasifik. Mereka sedang dalam proses
mentransfer industri manufaktur mereka ke negara tetangga, di mana negara tetangga tersebut tenaga kerjanya itu lebih murah. Misalnya pada sebuah maskapai penerbangan yang terbesar di dunia dipindahkan ke India, di mana di India tersebut biaya tenaga kerja jauh lebih murah, sehingga lebih besar pendapatan daripada pengeluaran tersebut untuk membayar pekerja. Seperti yang dikatakan Berliner dan Biddle pada tahun 1995. Perubahan ekonomi ini menghadirkan tantangan besar yang memaksa kita di negara maju untuk mempertanyakan premis bahwa kita hanya akan mempertahankan keuntungan ekonomi kita saat ini dengan meningkatkan jumlah pendidikan untuk semua anak. Seperti hanya yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Pemerintah Singapura mendirikan sekolah untuk anak Singapura atau untuk masyarakat Singapura yang bekerja di luar negeri, sehingga sepulangnya mereka ke negara asal, ke negara Singapura, mereka tidak kekurangan dengan aspirasi pendidikan. Berliner dan Biddle menyarankan bahwa dalam ekonomi global ini mungkin ada penekanan yang lebih besar terhadap mereka yang paling tidak mampu atau pendidikan yang rendah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris, mereka melakukan pergeseran pola pekerjaan.